Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Salam untuk keluarga di rumah ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, materi PKN tentang mensyukuri perbedaan. Coba lihat Edo sedang bercermin di sini. Nah, dia tampak senang kan bercermin? Nah, bagaimana dengan anak-anak? Nanti jika ada cermin di rumah, silakan untuk bercermin dan katakan di cermin bahwa aku istimewa. Kenapa? Karena setiap orang itu istimewa, nak. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Dari kekurangan dan kelebihan setiap orang itu kita harus menghargainya. Karena kelebihan dan kekurangan adalah karunia dari Allah. Selanjutnya, coba anak-anak lihat gambar di sini. Ada yang kulitnya coklat, ada yang kulitnya putih, dan ada yang memakai baju adat Jawa, adat Papua, dan adat Sumatera. Setiap orang di gambar ini memiliki perbedaan yang dapat kita lihat tentunya. Nah, kira-kira perbedaan apa saja yang bisa kita lihat dari gambar ini? Yang pertama adalah fisik. Jelas kita tadi sudah menyebutkan warna kulit dari setiap orang itu berbeda-beda. Dari jenis kelaminnya juga berbeda ya. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kemudian ada yang memakai jilbab, ada yang tidak memakai jilbab. Ada yang berkacamata, ada yang tidak. Kemudian yang kedua, sifat. Nah, kalau hanya melihat gambar sebenarnya tidak tahu ya kita sifat orang seperti apa. Tapi jika kita sudah berteman dengan orang lain, kita bisa tahu bagaimana sifatnya. Yang ketiga, budaya. Nah, di sini ada budaya Jawa, budaya Papua, dan budaya Sumatera. Dan Indonesia ini kan luas ya nak, dari Sumatera sampai Papua sana. Setiap daerahnya memiliki perbedaan budaya masing-masing. Kemudian yang ketiga, dari perbedaan tadi kita bisa tahu ciri khas manusia sebagai ciptaan Allah. Nah, ciri khas ini yang membedakan antar manusia nak. Makanya kita bisa menyebut orang itu istimewa karena memiliki ciri khas masing-masing. Coba kita lihat gambar di sini. Ada yang apakah gambar setiap anak di sini sama? Tentu tidak, karena mereka memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Yang pertama, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Kemudian ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang berani dan ada yang pemalu. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada yang berambut lurus, ada yang berambut keriting. Ada yang berkulit putih, berkulit kuning, berkulit coklat, dan ada yang hitam. Nah, ketika kita menemukan perbedaan seperti ini, kita tidak boleh marah jika melihat orang berbeda dengan kita. Kita harus bersyukur dan tentunya tetap menerima perbedaan serta menghargai perbedaan itu. Coba kita lihat gambar di sini, ada 3 gambar anak-anak yang berbeda dengan setiap temannya. Ada yang laki-laki dan perempuan, ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang kurus, ada yang gemuk. Meskipun berbeda, mereka semua tetap berteman karena perbedaan itu adalah rahmat dari Allah dan kita harus mensyukurinya. Tentunya karena mereka semua istimewa dan anak-anak harus tahu bahwa jika ada yang berbeda dengan kita, ingat tidak boleh marah, tapi kita harus menghargainya. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu keberagaman dalam keluarga. Keberagaman itu artinya perbedaan juga ya. Nah, coba lihat keluarganya Udin. Ada kakak Udin, ayah Udin, ibu Udin, dan Udin. Dalam keluarga ini tentunya juga terdapat perbedaan ciri khas dari setiap keluarganya Udin. Udin memakai kacamata, agak pendek, kakaknya agak tinggi, ayahnya tinggi, dan ibunya cukup tinggi. Coba kita kira dalam keluarga Udin memiliki rambut yang lurus. Begitu juga kakaknya, sama seperti Udin memiliki rambut lurus. Kemudian Udin memakai kacamata seperti ibu. Dan kakak tidak memakai kacamata seperti ayah. Kemudian kegiatan kesukaan Udin adalah bermain bola. Dan kegiatan kesukaan kakak adalah bermain boneka. Itu tadi perbedaan keberagaman dalam keluarganya Udin.
Tentu dalam keluarga kalian juga berbeda. Apa kesukaan ayah kalian, ibu kalian, kemudian bentuk muka ayah kalian, ibu kalian, itu pasti berbeda. Nah, tadi kalau Udin suka bermain bola dan kakak Udin suka bermain boneka, kita akan coba sebutkan kegiatan kesukaan. Ada menari, menyanyi, membaca buku, bermain bola, bermain musik, menghafal surah, membaca koran, makan. Ini tadi adalah kegiatan kesukaan yang bisa kita lakukan ketika kita memiliki waktu luang. Nah, kegiatan kesukaan tadi bisa juga kita sebut dengan hobi. Nah, selanjutnya, kerjasama dalam keluarga. Kerjasama ini jika kita lakukan akan membuat pekerjaan lebih cepat selesai dan mudah dilakukan. Contohnya adalah membersihkan rumah seperti Lani. Di sini terlihat ada Lani, Ibu Lani, dan Ayah Lani. Lani dan keluarganya sedang membersihkan rumah. Kalau Lani tugasnya membersihkan jendela rumah, Ibu mengepel halaman rumah, dan Ayah memotong rumput. Dari Ayah, Ibu, dan Lani memiliki tugas yang berbeda karena mereka memiliki kemampuan yang berbeda juga. Karena Lani masih kecil, ia diberi tugas untuk membersihkan jendela. Nah, dengan kerjasama untuk membersihkan rumah seperti Lani, itu akan mempermudah pekerjaan sehingga rumah cepat bersih. Di masa pandemi ini, anak-anak, kalau misalkan kita mengurangi keluar rumah, anak-anak bisa membantu ibu di rumah untuk membersihkan rumah kalian ya. Nah, sekarang kita beralih ke tugas. Ada 3 tugas untuk anak-anak. Yang pertama, menuliskan 2 ciri-ciri dan 1 kegiatan kesukaan ayah dan ibumu di buku tulis ya. Yang kedua, melakukan salah satu kegiatan membersihkan rumah dan difoto atau di video. Dan yang terakhir, mengerjakan buku pendamping tema 1 halaman 80 dan 90. Nanti tugasnya silakan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Kalau kelas 1 Sidik ke Bu Muji, kalau kelas 1 Amanah ke Bu Rina, dan kelas 1 Fatona ke Bu Vivi. Cukup sekian materi untuk pagi hari ini. Tetap semangat. Jangan lupa jika setelah beraktivitas selalu cuci tangan, dan jika perlu sekali untuk keluar rumah, pakailah masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.